Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendy Ramadan, NIM 11970700074 dari Teknik Elektro semester 3. Di sini saya akan membuat sebuah video penjelasan dan juga mensimulasikan suatu rangkaian elektrik. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah praktikum rangkaian elektrik. Saya dari kelas A1. Baik, untuk itu kita langsung masuk saja ke dalam videonya. Selamat menyaksikan. Baik, langsung kita masuk ke dalam rangkaiannya. Ini rangkaian pembangkit sinyal kotak yang telah saya buat, di mana terdapat 2 buah transistor NPN BC547, 2 buah kapasitor 10 mikrofarad, 2 buah LED sebagai indikator, dan 4 buah resistor, di mana 2 buahnya sebesar 100 kilo ohm dan 2 buah lainnya 1 kilo ohm. Terdapat juga sumber arus atau sumber tegangan yang akan men-trigger rangkaian, lalu ada osiloskop. Nah, rangkaian pembangkit sinyal kotak ini termasuk ke dalam osilator, di mana osilator memiliki output yang amplitudenya berubah-ubah secara periodik dengan waktu. Nah, ini rangkaian yang saya buat merupakan rangkaian multivibrator astabil yang memiliki sifat pre-running dan juga triggering, di mana kedua bagiannya ini selalu menghasilkan output yang saling bergantian keadaan high dan low, sehingga sangat pas untuk rangkaian pembangkit sinyal kotak. Kita simulasikan. Nah, pada keadaan awal, dua LED ini menyala karena rangkaian baru diberikan arus, di-trigger arus, sehingga seluruh komponennya aktif. Setelah beberapa saat, kondisinya kedua LED ini saling bergantian karena keduanya memiliki keadaan yang saling bergantian juga. Nah, prinsip kerja dari rangkaian ini yaitu ketika diberikan arus, maka salah satu transistor akan aktif atau saturasi dan yang lainnya akan cut off. Misal, saat kapasitor C2 melakukan pengosongan, maka arus dari kapasitor ini akan mengalir ke kaki kolektor Q1. Nah, sedangkan kapasitor C1 akan melakukan pengisian. Saat melakukan pengisian ini, melewati resistor R2 yang akan sedikit memberikan arus yang mengaktifkan kaki basis transistor Q1, sehingga arus dari kaki kolektor ini dapat mengalir ke kaki emitornya. Nah, setelah proses pengisian kapasitor C1 selesai, maka kapasitor C1 akan melakukan pengosongan seperti kapasitor C2, sedangkan kapasitor C2 akan melakukan pengisian kembali. Arus yang melalui R3 ini akan sedikit mengaktifkan kaki basis transistor, sehingga kaki basis transistor Q2 ini akan aktif dan membuat arus yang tadi berada pada kaki kolektor Q2 mengalir ke kaki emitor Q2. Hal ini akan terus terjadi, keduanya akan selalu bergantian keadaan. Nah, ini untuk osiloskopnya. Nah, bisa dilihat output yang dihasilkannya sudah benar, yaitu sinyal kotak. Nah, dari kedua outputnya itu selalu berbeda keadaannya. Saat output yang satu pada high, maka output yang kedua pada keadaan low. Nah, mengapa bisa membentuk sinyal kotak? Hal ini dikarenakan adanya kapasitor ini. Kedua kapasitor ini melakukan proses pengisian dan pengosongan, sehingga pada saat proses pengosongan, arus akan mengalir ke kaki kolektor atau arus PCC, sehingga akan berada pada kondisi high. Sedangkan pada saat proses pengisian, maka keadaan akan berubah menjadi kondisi low. Nah, kapasitansi kapasitor juga akan mempengaruhi gelombang kotak yang terbentuk, yaitu jika kapasitansinya semakin besar, maka gelombang yang terbentuk ini akan semakin lama periodenya atau semakin panjang gelombangnya, semakin lama untuk berganti ke kondisi low atau kondisi high-nya. Kita coba ubah. Nah, kita coba. Kita running lagi. Jadi dapat dikatakan rangkaian ini
memiliki yang mempengaruhi pembentukan sinyal kotak dari rangkaian ini, yaitu adanya kapasitor yang melakukan proses pengisian dan pengosongan, sehingga keadaan akan berganti pada proses pengosongan maupun pengisian. Pada pengosongan kondisinya high, sedangkan pada pengisian kondisinya low. Nah, ini bisa terlihat saat kapasitansinya diperbesar, maka proses perubahan kondisinya akan semakin lama. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika masih ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.